Di sebuah rumah pinggiran kota yang hangat, hiduplah Paijo, kucing paling manja dan polos di dunia. Dunia bagi Paijo hanyalah mangkuk makanan penuh dan bantal empuk. Dia sering menghabiskan waktu di jendela, menatap dunia luar yang tampak seperti lukisan bergerak. Namun, seekor kupu-kupu biru yang indah menarik perhatiannya hari ini. Kebetulan, pintu depan sedikit terbuka karena kurir paket baru saja pergi. Tanpa pikir panjang, Paijo berlari keluar mengejar kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu terbang masuk ke dalam bagian belakang truk pengiriman. Bam! Pintu truk tertutup otomatis. Paijo terperangkap. Mesin menyala dan dunia Paijo mulai berguncang hebat. Berjam-jam berlalu dalam kegelapan. Paijo meringkuk ketakutan di antara kardus-kardus. Wah, lihat itu. Kota apa ini? Keren sekali. Ayo kita lihat. Tunggu dulu, ini terlalu berbahaya. Paijo menyelinap keluar, tapi truk itu segera pergi meninggalkannya sendirian. Suara sirine dan klakson mobil membuat telinganya sakit. Ini bukan rumah. Tiba-tiba, sebuah tong sampah berguncang. Paijo mundur ketakutan. Muncullah Miko, rakun kecil dengan kacamata renang bekas di kepalanya. Kau bau sabun mahal. Paijo mencoba bertanya jalan pulang, tapi perutnya berbunyi keras. Miko hendak berbagi apel busuknya ketika bayangan besar menutupi mereka. Seekor anjing liar kurus namun ganas menggeram kepada mereka. Saat anjing itu hendak menerkam, suara berat menghentikannya. Pergi! Itu Brutus. Bulldog berotot dengan wajah seram, tapi mata emas yang tegas. Anjing liar itu lari terbirit-birit. Brutus mendengus dan berbalik menatap Paijo. Paijo yang polos malah mendekat dan mengusapkan kepalanya ke kaki Brutus. Jangan mengira aku menyukaimu, bola bulu. Bersama-sama, mereka menatap gedung-gedung tinggi. Petualangan Paijo baru saja dimulai. Matahari terbit menyinari pinggiran kota. Trio aneh ini berjalan menyusuri rel kereta tua yang tak terpakai. Paijo sudah kelelahan. Kakinya yang biasa menginjak karpet mahal, kini kotor oleh debu. Jangan manja, Tuan Putri. Kita belum sampai. Pemandangan berubah. Gedung beton berganti menjadi pepohonan hijau yang rimbun. Bagi Paijo, hutan itu menakutkan. Suara daun kering membuatnya melompat kaget. Mereka tiba di sebuah sungai kecil. Batuan licin menjadi satu-satunya jembatan. Paijo memberanikan diri melangkah, tapi kakinya gemetar hebat. Pleset! Paijo tergelincir dan jatuh ke air. Arus membawanya ke arah air terjun kecil. Brutus terlalu jauh untuk menjangkau. Sret. Sebuah bayangan oranye melesat dari dahan pohon. Kia menangkap tengkuk Paijo tepat sebelum jatuh dan melompat kembali ke darat dengan elegan. Kia menjatuhkan Paijo. Paijo basah kuyup, bulunya kempis, terlihat sangat kecil. Kucing rumahan ya?
Brutus datang menerobos semak-semak. Waspada! Siapa kau? Paijo mencoba meniru gerakan Kia, berharap terlihat keren. Malam pun tiba. Hutan dipenuhi oleh cahaya kunang-kunang yang ajaib. Mereka beristirahat di bawah pohon besar. Paijo melihat bintang di celah dedaunan, merindukan rumah. Brutus mendengkur keras sekali, membuat daun-daun bergetar. Pagi datang dengan kabut tebal. Di depan mereka menjulang hutan kuno yang legendaris. Itu wilayah terlarang. Burung hantu tua berkuasa di sana. Paijo menelan ludah. Tapi dia melihat kupu-kupu biru itu terbang masuk ke sana. Kita harus masuk. Aku akan menyesali ini. Mereka melangkah menembus kabut, dan hutan menutup di belakang mereka. Hutan kuno tidak seperti hutan biasa. Pohon-pohonnya bengkok dan lumut bercahaya samar di kegelapan. Setiap langkah terasa diawasi. Miko bersembunyi di balik ekor Brutus. Angin berbisik aneh. Pulanglah. Atau tersesat selamanya. Tiba-tiba, tanah bergemuruh. Akar pohon raksasa bergerak menutup jalan mereka. Dari atas pohon tertinggi, dua mata oranye menyala menatap mereka. The Elder Owl turun dengan kepakan sayap yang senyap namun agung. Siapa yang berani mengganggu ketenangan hutan kuno? Brutus maju menggeram, mencoba melindungi, tapi kekuatan burung hantu itu membuatnya terdiam. Saya hanya ingin pulang. Rumah bukan tempat, tapi perasaan. Buktikan hatimu kuat. Tiba-tiba, langit pecah. Badai besar melanda hutan seketika. Air sungai meluap dengan cepat. Miko terjebak di atas batu di tengah arus deras. Kia mencoba melompat, tapi angin terlalu kencang. Dia tergelincir. Brutus menahan batang pohon yang akan menimpa mereka. Ototnya menegang. Hanya Paijo yang bebas. Dia melihat Miko, lalu melihat air yang dia benci. Paijo memejamkan mata. Aku bukan penakut. Dan dia melompat. Dia mendarat di papan kayu rapuh, mendorongnya tepat ke arah Miko. Naik, Miko. Arus membawa mereka ke tepi, di mana Kia menarik mereka keluar. Brutus melepaskan batang pohon dan berlari memeluk mereka semua. Seketika itu juga, badai berhenti. Matahari menembus awan. Kau kecil, tapi nyalimu besar, kucing putih. Burung hantu menjatuhkan sehelai bulu emas. Ikuti ini. Ia akan membawamu pulang. Kupu-kupu biru itu muncul lagi. Kini terbang beriringan dengan bulu emas. Mereka berpamitan pada hutan kuno. Paijo kini berjalan di depan dengan percaya diri. Bulu emas itu melayang keluar dari hutan, membawa mereka kembali ke peradaban. Paijo mengenali bau udara ini. Bau rumput potong dan aspal hangat. Kita dekat.
Namun, jalan raya besar memisahkan mereka dari perumahan. Brutus melangkah maju. Biar aku yang urus ini. Dengan gonggongan super keras, Brutus membuat lalu lintas berhenti total. Mereka berlari menyeberang seperti tim elit, tapi Paijo tetap agak lambat. Kompleks perumahan Paijo. Miko takjub melihat alat penyiram tanaman otomatis. Kia berjalan di atas pagar putih dengan elegan. Tempat ini terlalu bersih. Hah, ini rumahku. Wah, Teman-temannya berhenti di gerbang. Mereka tahu mereka tidak bisa masuk. ayo masuk. Ada banyak makanan. Kami bukan hewan rumahan, Paijo. Miko memberikan kacamata renangnya pada Paijo sebagai kenang-kenangan. Pergilah sebelum aku berubah pikiran dan memakanmu. Paijo berjalan menuju pintu depan, menoleh ke belakang sekali lagi. Paijo, kau kemana saja? Beberapa hari kemudian, Paijo sudah bersih dan gemuk kembali. Dia duduk di jendela, bukan menatap kosong, tapi menatap dengan tajam. Di taman belakang, semak-semak bergerak. Paijo tersenyum. Dia tahu petualangan baru bisa dimulai kapan saja. Dia mendorong jendela terbuka sedikit, membiarkan udara luar masuk. Dunia ini besar, dan Paijo bukan lagi sekadar kucing rumahan. Paijo mengedipkan mata ke arah kamera. Tamat. Atau baru permulaan.